Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Kali ini kita akan bahas tentang tutorial Elementor khusus untuk pilihan antara kita mau menggunakan Flexbox container ataukah grid container saat melakukan desain untuk tampilan undangan digital. Contohnya adalah yang seperti ini. Ketika kita lihat di bagian sini tampilannya, dia menggunakan protokol kesehatan ya, desain khusus untuk layouting undangan digital kita. Nah, pada bagian desain awal kita gunakan container. Lalu di bagian sini ada istilahnya yang pakai grid. Nah, jadi nanti ada yang container Flexbox utamanya dan di bagian dalam sini ada khusus untuk yang grids. Nah, kita akan lihat di bagian khusus untuk tampilannya ada layouting, container dan juga ada yang grid. Bahkan ketika kita klik di bagian sini nanti akan ada pilihan Flexbox dan grid. Nah, seperti apa perbedaannya dan cara penggunaannya? Silahkan Anda tonton video berikut ini. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian bahasan entah itu menggunakan Flexbox ataupun grid ya di bagian layouting ini nantinya, kita atur dulu di bagian tab settingnya Elementor. Jadi kita ke bagian Elementor setting, lalu kita ke bagian features. Nah, di bagian sini yang harus Anda aktifkan terlebih dahulu adalah di bagian grid containernya supaya nanti muncul pada bagian sini gridnya. Nah, jadi kita ke bagian grid container, atur ini menjadi aktif. Dan pastikan juga ke bagian khusus untuk Flexbox. Nah, jadi di bagian Flexbox container ini kita pilih sebagai yang aktif ya, atau default ya sama aja, atau aktif ya. Kita juga bisa kalau sudah kita klik bagian sini save change. Nah, lalu kita lihat di bagian sini kalau nanti belum muncul ya bagian gridnya atau kontainernya, kita coba refresh terlebih dahulu. Dan kalau sudah nanti kita akan lihat di bagian tampilan sini ada kontainer dan ada gridnya. Nah, khusus untuk perbedaannya terlebih dahulu. Ketika kita melakukan desain ya, sebelumnya kita pakai yang namanya section. Terus ada inner section, ada inner section, dan ada kolom ya. Nah, kalau di bagian container itu sama saja ya perihalnya dengan bagian section utama. Jadi di bagian sini. Namun nanti kita bisa melakukan pendesain ya dengan cara yang lebih mudah. Mau di bagian directionnya yang kita rubah ya. Terus nanti mau justify kontennya kah atau align kontennya, bahkan untuk gaps ya di bagian masing-masing kolom dan rows ini kita bisa atur dengan lebih mudah. Ya, jadi misalnya bagian sini 0, dia bisa kita atur jaraknya supaya mepet atau tidak. Nah, ini tentunya penggunaan kontainer akan membantu kita dalam fleksibilitas dalam menggunakan desain. Nah, namun ya ketika kita menggunakan bagian kontainer, contohnya adalah ketika kita mau nanti bagi 4 yang seperti ini. Ya, kita ambil di bagian sini Flexbox. Ya, istilahnya ini bagian sini kontainernya itu adalah sebagian Flexbox. Nah, di bagian kontainer ini kita pilih satu bagian, maka dia pilihannya adalah satu. Ya, nah tapi kalau kita klik bagian sini, kita mau pilihannya adalah bagian ini, jadi 4 ya. Ketika kita klik di bagian Flexbox, maka kita perhatikan bagian sini ada yang 4 bagian. Kita klik, nah maka di bagian sini dia akan langsung membagi per kolomnya. Di bagian dalam ini langsung ada 4 bagian kontainer. Nah, jadi istilahnya ini adalah section utama dengan satu bagian kolom, dan di bagian sini kebagi menjadi 4 kolom dengan menambahkan masing-masing ya bagian kolomnya yang ini itu dengan kontainer khusus. Nah, tentunya hal ini akan menambahkan ya fleksibilitas kita. Tentunya nanti akan kita atur satu-satu. Nah, ini kalau nanti konsepnya adalah mau bikin ya bagian protokol kesehatan seperti ini bagi 4, maka pilihan dengan kontainer yang 4 pilihan layout ini ya itu tidak disarankan ya. Nah, jadi gimana solusinya supaya nanti kita bisa bikin satu kontainer saja tapi bisa dibagi 4. Nah, maka yang kita gunakan adalah bagian grid. Ya, kalau konsepnya nanti bikin seperti ini. Jadi kita klik bagian grid. Nah, ini ada pilihannya, kita klik aja misalnya 2 dulu. Nah, 2 di bagian sini, 2 bagian grid, tapi dia tidak menambahkan bagian kontainer khusus. Ya, jadi kalau kita mau bikin misalnya bagian sini. Ini kan kita bikin tadi mana ada image box. Nah, bagian sini ini kalau kita tambahkan ya, kita duplikat, maka di bagian satu kontainer yang ini ya kita bisa atur bagian sini. Nah ya, tapi bagian satu kontainer ini beda nanti pengaturannya ketika kita menggunakan di bagian grid ya. Jadi satu bagian kontainer satu kolom. Nah, maka alangkah mudahnya kalau konsep desain Anda yang seperti ini, maka yang kita bikin ya ini kita bikin satu. Nah, satu bagian grid aja. Ini kalau kita duplikat dia akan jadi yang seperti ini. Nah, 4 karena kita kan mintanya 4 ya. Nah, yang seperti ini. Jadi kita nggak perlu bikin 4 bagian kontainer ya, cukup dengan satu bagian grid kita bisa atur nih. Bahkan ini juga kita bisa atur kolomnya. Misalnya kita mau jadi 3 atau jadi 4 sekalian. Nah, bisa.
Ya, bahkan kalau ini kita ambil 4 di bagian sini 2, kita bisa kita tambahkan 3, nanti dia nambah bagian sini ya. Nah, misalnya 1 jadi bagian sini ada 4 pilihan, ya bisa aja. Jadi tinggal Anda atur aja nanti Anda mau pakai yang seperti apa konsepnya. Nah, sehingga nanti kalau kita pilihannya tadi Flexbox terus kita pilih yang seperti ini, nah ini akan ngebagi jadi banyak bagian khusus untuk dalaman kontainernya. Nah, jadi ini tidak fleksibel. Tapi kalau kita pakai yang grid, ini tentu akan jauh lebih fleksibel. Bahkan kalau kita nanti atur di bagian responsifnya, ketika kita klik bagian sini, nah ini sudah bisa kita atur khusus untuk tampilannya. Misal di bagian gridnya ini tadi kita klik, nah ini kita atur. Misalnya untuk tampilan tablet, kita maunya dia jadi 4. Nah, bisa aja nih. Ya, nah bisa seperti ini. Tapi bagian khusus untuk mobile, kita jadi misalnya bagi 2. Nah, bisa aja yang seperti ini. Atau misalnya gini, ya, ini kita jadikan 3, ini kita delete aja. Bagi 3, bagian sini, mana tadi grid kontainernya kita bagi 3. Terus kita bisa atur nanti, ya, di bagian kolomnya. Nah, ini bagian tengahnya misalnya lebih besar, kita atur 2 fraction. Nah, jadi bagian sininya 1 ya agak lebih kecil, bagian tengahnya ini jadi lebih besar, bagian sininya jadi lebih kecil. Nah, bisa aja nanti Anda kita atur. Nah, sehingga desain dengan menggunakan ya pilihan antara kontainer dan gridnya, flexboxnya yang seperti ini. Nah, ini kita bisa pilih Anda mau gunakan saat ketika konsepnya bisa dibagi ya, ataukah nanti memang harus perlu satu-satu. Ya, jadi kita misalnya pilih satu-satu ya tinggal kita atur satu-satu. Ini juga di dalamnya juga bisa sih, di bagian kontainer ini kita tambahkan grid juga bisa. Ya, tergantung dari berapa jumlah kolom dan baris yang mau Anda pakai. Nah, ini tinggal kita atur ya. Nah, tentu halnya kalau Anda menemukan di bagian sini protokol kesehatan, ini juga kalau kita perhatikan, ini kan dia terbagi jadi satu buah grid saja tapi dengan kolomnya 2, atau kita nanti atur jadi 4 juga bisa ya. Tapi ini kita bisa perbesar, misalnya tadi layoutingnya 960 misalnya. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, lalu di bagian khusus untuk tablet ya, kita tablet bagian gridnya kita atur jadi 2 aja. Nah, bisa. Nah, bagian khusus untuk mobilenya bagian sini juga jadi 2. Nah, jadi kita tinggal atur nih. Tentunya dengan penggunaan gridnya ini akan lebih mempermudah kita dalam melakukan desain ya. Bagian sini nih rowsnya cuma 1. Nah, udah kayak gini. Nah, jadi Anda dalam penerapannya bisa mengatur apakah nanti saya butuh ya memang dengan desain menggunakan kontainer ya di bagian sini, ataukah nanti gunakan grid ya. Anda juga bisa atur di bagian sini kontainer layoutnya mau dengan pakai flexbox ya, ataukah nanti kita pakai yang grid. Nah, sama aja dengan bagian sini, misalnya kita atur bagian sini tadi kontainer, kita masukkan bagian sini misalnya, lalu kita atur bagian sini flexbox kah atau kita pakai yang grid. Nah, jadi tinggal kita atur ya di bagian kontainer layoutnya. Nah, kapan Anda mau pakai, silakan Anda tentukan konsep dari desain yang mau Anda gunakan. Silakan dicoba, semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press.